5, 5. Nah, ini modusnya berapa? 3 dan 5 kan? Ada 2 nilai ya. Maka nanti kalau misalkan dia di sini ada 2 nilai yang frekuensinya besar, misalkan ini 25, di sini juga 25. Berarti nilai modusnya ada 2. Yang posisi di sini sama yang posisi di sini. Begitu. Oke. Nah, ada lagi yang mau tanya? Maaf, Bu, ketiduran, Bu. Apa? Maaf, ketiduran. Ah? Maaf, ketiduran. Tadi saya tidur 5 menit doang. Oh. Maaf. Lupa. Aduh, kesayangan Budian nih. Lupa, Bu. Besok Budian Zoom-nya dari rumah Raffi. Oke. Oke, udah ya. 25-nya ada 2 gitu, yang dipakai 25 yang atas atau yang bawah? Oke. Kalau 25-nya ada 2, dua-duanya dipakai. Jadi sama kayak case yang ini nih. Ini kalau di data tunggal, misalkan data gini, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Ini modusnya berapa ini? Modusnya ada 2 kan? 3 dan 5. Ya enggak? Nah, kalau misalkan nanti ada 2, misalkan ada satu frekuensi 25 di sini, satu lagi di sini. Berarti ada 2 nilai kan? Dua-duanya dipakai. Berarti modusnya yang pertama sama yang kedua. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sip. Permisi, Bu. Ada lagi? Itu 55,5 dari mana, Bu? Yang ini? Tepi bawah. Tepi bawah kan ini kan kelas modusnya di sini. Ya, kelas paling bawah nih antara 56 sampai 60. Tepi bawah yang mana? Tadi kan tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi 56 dikurang 0,5. Jadinya 55,5. Gitu. Oh, oke, Bu. Oke, ya. Jadi kalau di harus dihitung, Bu. ini, kalau kayak gini mah nggak usah koma-komaan. Masih, Bu. Ya. Kan itu 4. Itu atasnya. Itu harus memang D1 atau D paling terkecil? D1. Emang rumusnya D1. Kalau lebih besar pun D1-nya nggak apa-apa. Oke, udah? Oke, udah ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Lagi, soal berikutnya. Nomor 10. Nah, kalau yang sebelumnya, itu kan kita mencari modus. Apa saya? Oke. Semoga saya nggak salah itu. Itu salah itu. Nah, soal berikutnya. Di sini ada, apa namanya? Ada tabel, tapi ada missing data ya. Di sini frekuensinya nggak ada. Nah, di sini modusnya dikasih tahu. Pertanyaannya berapa nilai P-nya? Ya, berarti kalau kayak gini, kita lihat 59. Oh, 59 posisinya ada di mana? Di sini ya. Maka kelas modusnya ada di sini. Kalau misalkan pas di sini dikasih tahu, Allahu Akbar. Oh, jatuh. Oh iya, hati-hati ya, Nak. Nah, kalau misalkan nih di kelas modusnya, modusnya dikasih tahu nilai modusnya adalah 61 misalkan. Nah, berarti kan posisinya ada di mana? 61 di sini ya. Antara 60 sampai 64 kan. Maka kelas modusnya yang di sini. Ya, kelas modusnya. Jadi kalau kayak gini kan, kita nggak tahu nih modusnya itu ada di mana. Apakah di P atau di 32. Ya, kan kita nggak tahu nilai P ini lebih besar atau lebih kecil dari 32. Maka kita lihat, di sini modusnya 59. Oh, modusnya 59. Di sini ya. Berarti kelas modusnya di sini. TB-nya berapa? 54,5. Ya. Nah, D1-nya berapa? D1-nya berarti P-16. D2-nya berarti P-32. Intervalnya 5 ya. Nah, sekarang berarti kita masukin rumusnya, kan modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali interval. Maka ini kita masukin 59 sama dengan TB-nya 54,5 ditambah D1-nya P-16 per D1 tambah D2. Berarti 2P-48. Kali intervalnya 5. Ini kita kurangin, 59 dikurang 54,5. 4,5 ya. Update. Iya. Bagus. Ngelek-ngelek tapi apa-nya.
Siapa itu? Ini 5 yang ini boleh pindahin ke sini ya. 5 yang ini boleh pindahin jadi per kayak gini. Oke. Nah, terus kali silang. Makanya jelek ya. Ini kali ke sini berapa? 9P min 48 kali 4,5. Coba dihitung berapa? 216, Bu. 216. Oke, thank you. Ini 5P min 80 ya. Maka ini 4P sama dengan jelek amat. 9P dikurang 5P. Di sini 4P ya, sama dengan min 80 tambah 216. 100 berapa? 36 ya. Berarti P-nya 136 bagi 4. 34 ya. Nah, gitu. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu Dian, Yap. itu 2P kurang 48 dari mananya, Bu? Oh, ini. Kan D1 tambah D2 ya. Rumusnya kan D1 tambah D2. D1-nya ini, D2-nya ini saya tambahin aja. P tambah P 2P min 16 tambah min 32 min 48. Soalnya kalau misalnya lagi kepanjangan tadi. Oke, makasih, Bu. Sip. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya next. Sabar, Bu. Oh ya. Tenang, Abang, ditungguin. Itu I sama dengan 5 itu dari mana, Bu? Mana-mana? Itu I di rumusnya. Itu emang rumus? Yang mana ini? Iya. Oh, I-nya, interval. Interval itu kan dia tinggal dikurangi nih. Bisa pakai ini, 45 dikurang 40. Atau 60 kurang 65. Oh. Interval. Lebar kelasnya berapa? Jadi satu kelas tuh kan dari 60, 61, 62, 63, 64. Berarti 5 kan? 60, Iya. 62, 63, 64. Berarti 5. Berarti interval atau lebar kelasnya, panjang kelasnya itu 5. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bu, Iya. kalau TB itu pasti dikurangin 0,5. Nah, kalau bentuknya tabel, pasti dikurang 0,5. Tapi kalau di histogram, tergantung tadi ya. Kalau dia di histogram, tergantung bentuknya. Kalau misalkan kayak gini, kalau dia bentuknya histogramnya begini, jadi berarti ini langsung tepi bawahnya. Ya, pasti garis nih, pasti garis ini. Kan ini nilainya pasti garis, berarti itu langsung tepi bawahnya. Tapi kalau misalkan dia histogramnya bentuknya kayak mana ya? Kayak gini. Nah, kan tepi kelasnya harusnya di sini kan, di tengah di sini. Pas garis ya tepi kelasnya. Berarti kalau ini nggak ada, tambahin bagi 2. Gitu ya. Oh iya. Oke. Sip. Oke, lanjut ya. Satu lagi nih terakhir. Yang kalau bentuknya itu ogif. Saya udah ngajarin ogif kan ya? Udah. Mau yang nomor 11 apa nomor 12? 12 aja ya. Yang 11 nggak kelihatan namanya. Oke, kita lihat yang nomor 12. Mencari nilai modusnya. Nah, kalau ini modusnya, pertama kamu masih ingat cara ngebaca ogif? Ini kalau kita lihat, ya, ini tepi bawah ya. Jadi dia ada berapa kelas nih? Kalau kita buat nih berarti dia ada kelas 1 di sini, kelas kedua sampai sini, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Ada 5 kelas, ya. Nah, pertanyaannya berapa frekuensinya? Frekuensinya kelas pertama yang ini berarti kita lihat selisihnya 30 sama 28, berarti ini 2 frekuensinya. Yang ini 28 kurang 21. Ini bukan 21 ya. Berarti ini berapa? 7 ya. Yang ini frekuensinya 21 kurang 11, berarti ini 10. Yang ini frekuensinya 11 kurang 3. Ya, 11 kurang 3 kan ya? 8. Yang ini frekuensinya 3 kurang 0. 3. Sampai sini dulu. Bisa nentuin frekuensinya? Bisa. Oke, tinggal kurangin ya.
ini dikurang ini kurang ini kurang ini kurang ini. Nah, udah dapat nih frekuensinya. Berarti kan kelas tertingginya ada di sini ya. Antara 169,5 sampai 174,5. Oke, ini kelasnya berarti kelas modusnya itu ada di sini. Di posisi ini. Kita lihat sekarang TB-nya berapa. Kalau di OGIF, TB-nya itu berarti yang posisi sebelah kiri. Yang ini berarti. Berarti 169,5 TB-nya. Terus D1-nya berarti selisih frekuensinya. Kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ingat ya, kalau sebelumnya itu berarti yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. 10 kurang 7 berarti 3. D2-nya ini kurang sini. Berarti 2. Intervalnya tinggal kita kurangin. 174,5 dikurangin 169,5. Berarti intervalnya 5. Udah kan TB, D1, D2 interval. Maka modusnya adalah tepi bawah 169,5 ditambah D1-nya 3 per D1 tambah D2 5. Aduh, jatuh. Kali 5. Intervalnya 5 kan ya? Maka ini jadinya 172,5 modusnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, itu cara ngebaca OGIF ya. Kalau udah saya kalau diagram ini tambahnya D1 per D2 ya? Enggak, D1 per D1 tambah D2 sama. Oh sama, oh iya. Sama. Ini kan tadi kan saya D1 tambah D2 kan langsung saya tambahin 3 tambah 2 ya, 5. Kasih Bu. Tadi saya nggak nulisnya, nggak saya urain di sini. Ya. Rumusnya tetap sama ya, D1 per D1 tambah D2. Oke, kalau sudah kita masuk ke yang berikutnya, yaitu median. Skip aja contohnya, nanti boleh dikerjain sendiri ya. Modus, langsung masuk ke kuartil ya. Tunggu sebentar. Kalau yang tadi mau diresapi dulu, resapin dulu. Tunggu sebentar ya. Saya mau. Itu seragamnya di situ. Seragamnya di situ. Oke. Lanjut ya. Saya bahas sampai ke kuartil. Untuk desil sama persentil besok aja. Minggu depan. Nah, yang berikutnya adalah kuartil. Nah, tadi kan harusnya median ya. Nanti dari kuartil ini kita bisa menemukan si median. Jadi, sebelumnya pernah belajar kuartil? Pas SMP? Pak Bu. Belum ya? Lupa ya? Oke. Nggak apa-apa. Dimaafkan kok. Lupa itu kan manusiawi. Nah, sekarang kita lihat. Kuartil, dari atas dari namanya kuartil. Ya, artinya apa tuh kuartil? Dibagi 4 ya, kuartet gitu, 4. Jadi maksudnya kuartil itu apa? Kuartil itu adalah ketika kita punya data, kita urutkan dari yang paling kecil, dari yang minimum, sampai yang maksimum. Kemudian data itu kita bagi 4. Bagi 2 lagi. Jadi ada 4 bagian nih. Maaf ya nggak sama bagian. Ini part ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ada 4 bagian. Maka ketika kita membagi 4 tadi, di situ kan ada pembaginya ya. Posisinya di sini, sama di sini. Ya. Maka di sini ada namanya Q1. Ada namanya Q2, ada namanya Q3. Q0 sama Q5 nggak ada ya. Jadi kalau kuartil, Q1, Q2, Q3. Q1 itu disebut sebagai kuartil bawah. Kuartil bawah. Q2, kuartil tengah, atau yang biasa kita kenal sebagai median. Median. Bukan karena nama saya Dian ya.
median. Ketiganya itu kuartil atas. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Kita menggunakan rumus ini. Ya, saya nulis QI itu karena nanti rumusnya sama, Q1, Q2, Q3 itu sebenarnya rumusnya mirip gitu ya. Cuma bedanya adalah kalau Q1, maka nanti rumusnya TB ditambah 1/4. Ini kan I/4 ya. Ini Kak angkanya Kak. Kode kelasnya nih. Maaf ya. Dia ada anak SD yang mau sekolah. Sebentar, ini Bunda cari ini. Jadi kalau dia Q1, rumusnya 1/4 di sininya. Ya. Kalau Q2, 2/4. Q3, 3/4. Wait a minute ya. Nih. Yang paling bawah, Kak. Passwordnya 1234. Oke. Ini kita lihat. Q1 berarti TB ditambah 1/4N dikurang FKS dibagi FQ1 kali interval. Rumusnya tambah banyak ya. Oke. Maksudnya apa? Q1 berarti misalkan Q1 itu kuartil 1, Q2 berarti kuartil 2, Q3 kuartil 3 ya. Kuartil bawah, kuartil tengah atau median, kuartil atas. Nah, N itu apa? N itu adalah total frekuensi. Jumlah semuanya ya, jumlah semuanya. Jadi kalau misalkan kamu punya data, totalnya berapa itu N. FKS itu frekuensi kumulatif sebelum. Sebelum siapa? Sebelum si kelas Q1 atau Q2 atau Q3, tergantung yang kita cari. FKS. Yang kedua, FQI-nya berarti frekuensi Q1, Q2 atau Q3. I-nya itu interval atau panjang kelas. Ulangin ya. Dia sini berarti kalau Q1 berarti kan dia jadinya TB ditambah 1/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi Q1 kali interval. Kalau Q2, maka di sini tinggal TB ditambah 2/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi Q2 dikali interval. Kalau Q3 tinggal diganti 3/4. Oke, itu rumusnya ya. Sekarang kita beranjak ke contoh soalnya. Yang biru, nak. Yang 74 berapa? Yang bawah sayang. Nih, 7, berapa tuh? 790, iya itu. Nanti kliknya yang open ya, kalau misalkan dia udah muncul. Oke, lanjut. Mana tadi contoh soalnya? Modus. Nah, ini median. Oke, sekarang kita lihat median ya. Jadi, kalau kita mau menghitung median, tadi kan rumusnya itu adalah satu lagi di sini ya. Aku masih pada lupa. Q2 ya, median. Sama dengan tepi bawah ditambah. Di bawah ditambah 2/4 atau setengah ya, berarti ini setengah N dikurang FKS. Frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi Q2 kali interval. Nah, berarti kita butuh TB, butuh nilai setengah N, butuh FKS, butuh frekuensi Q2, butuh interval. Untuk mencari keduanya ya. Nah, sekarang, kalau kita mau menghitung kuartil, atau nanti desil, atau nanti persentil, maka step pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin frekuensi kumulatif. Apa itu kumulatif? Akumulasi. Berarti di sini 3. Ini 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. Tambahin 11, 29. Tambahin 8, 37. Tambahin 3, 40. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menentukan kelas Q2-nya tuh ada di mana. Gitu. Nah, jadi setelah kita urutin nih, bikin FK-nya. Ya, betul, passwordnya 1234. Setelah kita urutkan, ya, sorry, bukan diurutkan. Setelah kita bikin FK-nya, maka kalau kita mau nyari Q1, misalkan, Q1 itu berarti kan 1/4N. N-nya berapa? N-nya 40. Berarti 10. Nah, kita lihat, data ke-10 ada di mana? Bukan frekuensi 10 ya. Artinya gini kan, ini frekuensi 3. Artinya data nomor 1, data ke-1 sampai ke-3 ada di sini.
Berarti yang kelas kedua, data ke-4 sampai ke-8 ada di sini. Berikutnya, data ke-9 sampai ke-18 ada di sini. Berarti data ke-10 ada di kelas keberapa? Kelas Q3 ya. Maka Q1-nya ada di sini, kelas Q1. Gitu. Kalau kelas Q2 berarti kan 2/4 kali 40. Data ke-20 ada di mana? Ada di sini. Oh, berarti kelas Q2-nya di sini. Kalau Q3 berarti 3/4 kali 40. 30, data ke-30 ada di sini. Oke, sampai sini dulu. Menentukan kelas QI-nya ada di mana, udah ngerti belum? Ibu. Ngerti ya? Bentar ya. Oke, karena kita mencari Q2, berarti kelas yang mau kita cari posisinya ada di sini ya, Q2-nya ini. Oke, sekarang kita butuh nilai setengah N. Setengah N-nya berarti setengah kali 40 ya. Setengah N-nya 20. Terus FKS. Frekuensi kumulatif sebelum, artinya, ini kan kelas Q2-nya di sini ya, atau kelas medianya di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya dia yang mana? Ini yang ini. Tambahin semua, berarti 18. Ini frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu 18. Frekuensi Q2-nya berapa? Frekuensinya dia 11 ya, yang ini. 11 kali intervalnya berarti 10 ya. Maka nanti Q2-nya ya, Q2-nya sama dengan, Kakak udah bisa masuk belum, Kak? Hikari. Kakak, lihat. Kak. Oke, ini berarti tepi bawahnya 60,5 ditambah setengah N 20 dikurang 18. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Dibagi frekuensinya dia 11 kali intervalnya 10. Makanya jelek ya. 60,5 ditambah 20/11. Jadi begini. Ini kalau mau diuraiin boleh ya. Jadi 1, berapa nih? Jadi begitulah. Makanya nggak cantik yang ini. Oke. 20/11, Bu. Kan ininya frekuensi Q2-nya 11. Itu 20 kurang 18. 20 kurang 18 berapa? 2. 2 kali 10. Oh iya. 20, kan? Ya. Udah? Udah ngerti belum? Udah, Bu. Kasih, Bu. Oke. Lanjut ya. Contoh lagi. Contoh lagi bawahnya. Bentar. Kalau tadi datanya bentuk tabel, sekarang bentuk histogram. Data berat badan. Sensitif nih berat badan. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, ini frekuensinya kita tulis dulu aja ya, biar gampang. Frekuensinya itu berarti berapa nih? Pertama 2, ini 2, ini 7, ini 12, ini 6, ini 3 ya. Berarti frekuensinya itu 2, 7, 12, 6, 3. Terus bikin FK-nya, frekuensi kumulatifnya. Ini 2, 9, 21, 27, 30. Median, berarti Q2. Q2-nya berarti 2/4 atau setengah dari 30 ya. 15. Nah, data ke-15 ada di mana? Sini ya. Ngerti nggak? Sini ya. Karena kan ini sampai 21 ya. Artinya data ke-10 sampai ke 21 ada di sini. Maka data ke-15 ada di sini. Ini mediannya. Nah, tepi bawahnya yang mana? Tepi bawahnya berarti yang ini kan? Udah ada. TB-nya berarti 8,5. FKS-nya berapa FKS-nya? Berapa FKS-nya? 9, bukan. 9. 9. Oke, frekuensi keduanya 12 ya. Intervalnya kurangin berapa nih intervalnya? 3. 3. Oke, 3. Maka nanti Q2 adalah, saya tulis dulu rumusnya, TB ditambah
setengah N atau 2/4 N ya sama aja ya. Dikurang FKS dibagi FQ2 dikali interval. Gitu. Maka nanti di sini jadinya TB-nya 8,5 ditambah setengah N-nya 15 kurang FKS-nya 9 dibagi FQ2-nya 12 kali intervalnya 5 ya. 3. Berarti 8,5 ditambah 3 ini dibagi ya. Berbanding 4 ya. 6/4 1,5. Berarti 10 ya. Mediannya 10. Artinya nilai tengahnya itu 10 kg. Oke, begitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak. Bu, itu FKS-nya 9 dari mana, Bu? Frekuensi kumulatif sebelum, dari sini. Kan dia kelas mediannya di sini ya. Kelas mediannya dari sini mediannya. Nah, kumulatifnya berarti kan 2 tambah 7, 9. FK sebelum dia, 9. Bu, mau nanya, cuma agak jauh, Bu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kalau yang desil berarti tinggal nanti I/10 aja ya, Bu ya? Betul. Kalau desil nanti tinggal I/10. Kalau persentil I/100. Oh, gitu tuh. Berarti nggak banyak rumus berarti, Bu ya, setelah habis ini ya? Udah selesai. Habis itu rumusnya tinggal rumus buat penyebaran data. Kalau pemusatan datanya udah selesai rumusnya. Gitu. Nanti untuk penyebaran masih ada 3 rumus. Oh, jadi penentuan kelas median sama kelas yang kayak kuartil itu bagaimana? Saya agak kelewatan sih, ya. Jadi gini, apa sih bedanya si median sama kuartil yang kuartil 1 sama kuartil 3? Jadi, ini saya hapus dulu ya. Oke. Jadi begini ya, Algani. Kan tadi ukuran pemusatan data itu bisa diukur dengan 3 cara. Ya, 3 cara. Yang pertama itu adalah modus, yang kedua rata-rata, yang ketiga adalah median. Ya, kan kemarin kita belajar pemusatan data itu apa sih? Pemusatan itu artinya adalah gambaran dari data yang kita punya terpusatnya di mana. Karena dengan pusatnya data itu, maka kita bisa melihat gambaran dari data tersebut. Contoh misal, ketika saya melihat nilai rata-rata kelas, misalnya rata-rata ulangan kelas IPA 1, oh saya dapat rata-ratanya 90. Maka dengan rata-rata 90, saya bisa mendapat gambaran bahwa, oh berarti yang remet sedikit. Atau bisa jadi nggak ada yang remet. Yang kedua, saya bisa dong bilang, punya gambaran bahwa, oh berarti anaknya pinter-pinter nih. Rata-ratanya aja 90. Jadi kita punya dapat gambaran data. Atau yang kedua pakai modus. Modus juga bisa. Misalkan dari data nilai, terus saya dapat nih, yang nilainya 75 ada 3 orang. Yang nilainya 80 ada sekian. Nah, yang paling banyak itu misalkan nilainya 90. Ada 25 anak misalkan nilainya 90. Maka saya juga bisa mengukur pemusatan datanya itu pakai modus kan. Artinya karena banyak banget yang dapat nilai 90, saya bisa dapat gambaran data bahwa oh memang nilainya bagus-bagus kayak gitu. Atau bisa juga pakai median. Jadi kalau pakai median itu saya urutin nilainya. Ya dari yang paling kecil, misalnya paling kecil nilainya 70 gitu ya, 70 ada 1 orang, 75-nya 2 orang misalkan, terus 80 ada 3 orang misalkan, langsung nih 90, 90, 90, 90 terus sampai absen ke misalkan 30 gitu ya, nilainya 90. Terus nilai berikutnya 92, 93, ada juga, kok habis 90 ya, 92, 93, terus 100 misalkan ada 3 orang misal. Nah, maka dari data yang udah saya urutin, saya pasti dapat di tengah-tengah itu nilainya 90 kan? Yang di tengah-tengahnya 90. Artinya ya saya dapat gambaran datanya bahwa nilainya itu 90. Nah sekarang kalau kuartil itu apa? Sebenarnya kuartil itu nanti bisa kita pakai seperti ini. Bentar ya. Tadi kan kuartil itu adalah kita membagi data menjadi 4 bagian. Sebentar, mana ya? Nah ini deh misalkan. Jadi gini, misal nih, ini nanti masuknya ke soal cerita. Jadi kalau kuartil, tadi kan kuartil itu kita membagi data menjadi 4 bagian ya. Jadi data kita urutin dari yang paling kecil, dari yang paling minimum, sampai yang paling maksimum. Kemudian kita bagi 4 bagian, 4 parts ya. Berarti ini 1, 2, ini bagian ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ada 4 bagian ya, kita bagi.
Nah, ketika kita bagi menjadi 4 bagian, maka di sini ada yang ngebagi dong. Ada yang jadi batas 1, ini ada sini, sama di sini. Nah, si pembagi-pembagi ini, maka kita sebut sebagai nilai kuartil. Artinya ini Q1, Q2, Q3. Q1 berarti itu letaknya di 1/4 data. Ya, 1/4 data. Jadi kalau dari ada data nih dari ke-1 sampai ke 20 gitu ya, maka kira-kira gini, misalkan datanya ada 20. Data ke-1 ada di sini, data ke-20 ada di sini. Tengah-tengah berarti kan antara 10 sampai 11 ya. Ya enggak? Yang tengah-tengah ini berarti Q2-nya antara data ke-10 sama ke-11. Nah, berarti data Q1-nya di sini antara data ke-5 sama ke-6. Ini data ke-15 sampai ke-16. Tengah-tengahnya ya. Nah, ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, gunanya si kuartil ini buat apaan sih? Contoh misal, kita lihat data di sini. Berikut adalah data berat badan peserta ujian masuk akpol. Ya, ini walaupun sebenarnya agak kurang tepat sih. Jadi gini, jika ada 75 yang tidak lolos, berapa berat badan maksimal peserta yang diterima? Nah, asumsi saya adalah yang diterima itu, jangan akpol deh. Misalkan model gitu ya. Kalau akpol dia harus ideal ya. Kalau model kan biasanya harus kurus. Model misalkan. Jadi misalkan ujian mau jadi model gitu ya. Ujian. Nah, ketika mau jadi model, misalkan yang diukur pertama itu berat badannya. Harus yang langsing-langsing gitu ya. Saya bukannya body shaming ya, tapi maksudnya di contoh soal doang. Nah, jadi misalkan di data ini kan data paling kecilnya 41, paling besarnya 70 ya. Kalau kayak saya nggak lolos jadi model ini. Nah, data kita urutin nih dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Gitu. Terus dia bilang, jika ada 75% yang tidak lolos, berapa berat badan maksimal peserta yang diterima? Artinya, data yang kita urutin nih dari yang paling kecil sampai yang paling besar, 75% nggak lolos. Berarti yang nggak lolos itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kita sebelah kiri. Yang nggak lolos yang kurus atau yang besar? Yang kurus, yang lolos yang kurus. Jadi Oke, yang kurus yang lolos. Berarti yang nggak lulus 75%-nya di sini kan? Ini 75% yang gagal. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah maksimal berat badan pesertanya? Berarti kan batasnya tuh di sini kan? Karena ini 25% yang lolos, ini 75% yang nggak lolos. Ya. Nah, kalau kita lihat, berarti kan kalau 25% itu artinya 1/4 dari data ya. Ya, karena kalau kita bagi 4 gini, ini berarti 75% di sini, ini 25% di sini. Artinya batas berat badan yang diterima itu di sini. Ini nilai apa ini? Nilai Q1 atau kuartil bawah. Artinya di soal cerita ini, sebenarnya dia nanya, Q1-nya berapa sih? Gitu. Nanti baru bisa kita hitung. Mau hitung Q1-nya sekalian? Boleh. Q1 berarti TB ditambah 1/4 N dikurang FKS dibagi frekuensi Q1 kali interval. Ini rumusnya ya. Nah, berarti datanya ada berapa? Kita bikin frekuensi kumulatifnya dulu. FK-nya berarti ini 7 tambah 15, 22, 42, 82, 92, 100. Oke. Berarti kalau 1/4 dari 100 berapa? 25 ya. Ini data Q1-nya ada di data ke-25. Data ke-25 ada di mana? Sini ya. Berarti ini Q1-nya ada di sini. Maka kita dapat TB-nya adalah berapa ini? 50,5. TB-nya. Maka kita masukin Q1 sama dengan 50,5 ditambah 1/4 N-nya 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelum dia. Berarti yang ini ya. 22 dibagi frekuensinya dia. 20 kali intervalnya 5. Maka jadi 50,5 ditambah 3/20 kali 5 ya. Ini 25 kurang 22, 3/20 kali 5. Kita bagi ini 4
Berarti 51,25. Artinya berat badan maksimal yang diterima itu adalah 51,25. Jadi kalau kayak saya nggak lolos. Gitu. Sampai sini ngerti? Ya, Oke. Yang lain kecepatan nggak? Bu, ngerem. Jangan ngegas mulu. Ibu, kenapa 75% yang gagalnya di kuartil 2 ke atas, Bu? Oh, kuartil 1 ke atas. Oke. Siapa tadi yang nanya? Ini ya, Perdana ya? Bukan? Ya, Bu. Oke. Kenapa sih kok saya ngambilnya ke sini? Jadi ketika data ini kita urutkan dari yang paling kecil, ya, dari yang minimum, sampai yang maksimum kita urutin, kan dia bilang, jika ada 75% yang tidak lolos, nah berarti kan kita langsung mikir nih asumsi kita, yang nggak lolos itu yang kurus atau yang gemuk? Yang itu, Bu. Yang gemuk ya? Ya, ini maaf ya, bukan body shaming ya, contoh soal doang. Nah, yang nggak lolos itu yang gemuk, artinya yang gemuk itu yang beratnya maksimum kan, yang besar kan, maka yang 70% itu posisinya ada di sini. Gitu. Berarti kan batasnya itu ada di sini kan? Maka yang kita hitung adalah Q1-nya. Lain cerita kalau misalkan dia bilangnya gini, jika terdapat 75% yang lolos. Nah, itu lain cerita. Kalau 70% yang lolos, maka nanti yang lolos itu 75% dari sini sampai sini. Berarti ya, Bu. Berarti ketiga yang kita cari, begitu. Ya, jadi nggak selalu kapan di kiri, kapan di kanan, tergantung konteks soalnya, tergantung konteks ceritanya seperti apa. Makanya kita langsung bisa menganalisis, oh berarti ini posisi 75%-nya di kiri, dari yang kecil sampai yang dari yang kecil ke sini. Atau itu posisinya di sebelah kanan, dari yang maksimum ke sini. Berarti kalau soalnya kayak gitu, kita harus bisa asumsiin sendiri ya, Bu? Iya, betul. Jadi kita mengasumsikan sendiri. Tapi biasanya sih dia kayak, misalkan nih model, asumsinya ya yang kurus yang diterima kan. Tapi jangan bilang, Bu, tapi kan ada aja gitu lagi mau cari model yang gemuk, itu lain cerita ya. Maksudnya ini secara umum gitu ya. Kayak gitu. Atau misalkan gini deh, misalkan, oh ini saya hapus nggak apa ya. Misalkan di skor, misalkan nih, kayaknya ada di sini. Nih, misalkan gini. Pada sebuah pertandingan, hanya peserta yang memiliki skor tertinggi yang lolos. Ini malah dijelasin ya. Yalah, yang lolos pasti yang skornya tinggi kan. Jika hanya 10% yang lolos, berapa batas nilai terendah? Nah, nanti ini lain lagi, bukan pakai kuartil ya. Cuman cara ngebacanya. Berarti kan kalau kayak gini, kita urutin nilai paling kecil sampai paling besar, ya, dari yang minimum sampai yang maksimum. Dia bilang 10% yang lolos, artinya 10% yang ini yang kiri apa yang kanan? Kanan. Sini ya. Berarti 10%-nya ada di sini. Asumsi kita nggak mungkin dong, masa yang lolos yang nilainya kecil, kayak gitu. Apalagi di soal udah dibilang, kalau yang lolos adalah yang skornya tertinggi. Ya, skor tertinggi itu dibilangin. Gitu. Jadi ini 1/10 ya? Kalau ini berarti nanti ada namanya desil. Kan kalau desil ngebagi jadi 10 bagian ya, itu minggu depan aja ya. Udah jam 11 lewat. Nanti kita bahas tentang desil. Yang penting sampai median udah paham. Ya. Jadi datanya, ya. Kenapa? Saya pengen nanya, tadi cara nentuin nyari Q1, Q2, Q3 dari kayak gimana, Bu? Oke. Nentuin apanya nih? Nentuin ini kelasnya? yang dicari apa? Yang dicari. Oh, yang dicari apa? Oke. Nentuin yang dicari apa tuh dari konteks ceritanya. Jadi misalkan gini. Misal ya, ini saya ganti deh soalnya. Nih, misalkan gini. Nih, misal nih, ini soalnya saya ganti. Jadi dia bilang gini. Pada sebuah pertandingan hanya peserta yang memiliki skor tertinggi yang lolos. Jika hanya 25% yang lolos misalkan, berapa batas nilai terendahnya? Nah, pertanyaan kita ini pakai Q1 atau Q3 ya? Kita lihat di sini. Kita buat. Nah, kita lihat dulu Q1 atau Q3. Kita lihat ini minimum sama maksimum. Ini sih benar Q3 ya, maksimum. Nah, dia bilang 25% yang lolos. Oh, berarti yang lolos itu ada di sini, 20%. Karena yang lolos yang nilainya tinggi kan. Maka ini nilai apa sih yang di sini? Ini adalah nilai Q3. Karena kan tadi ketika data kita bagi 4,
Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Maka yang lolos di sini. Nilai ketiganya. Oke, lain lagi misalkan saya gantinya begini. Jika jika ada 25% yang tidak lolos. Misalkan gini saya ganti. Nah, artinya ketika kita urutkan dari yang minimum sampai yang maksimum, 25%-nya tuh yang kiri apa yang kanan? Kiri. Yang kiri, sini kan? Ini nggak lolos. Berarti batas lolosnya di sini. Berarti yang kita cari adalah Q1. Oh, Q2 gimana, Bu? Tengah-tengah dong? Iya, misalkan dia bilangnya gini, jika hanya 50% yang lolos. Oh, Ya, itu. berarti 50%, tengah-tengah. Berarti itu nilai Q2-nya yang dicari sebenarnya. Oke? Q4 ada nggak, Bu? Q4 nggak ada. Kan dia kan nggak ada. Makanya kan tadi saya bilang nggak ada Q4, Q5, Q0 nggak ada. Karena dia data kuartil itu kan kebagi 4 ya. Jadi dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Nah, maka dia cuma punya ada Q1, Q2, sama Q3. Kalau Q4 ya nilai maksimum dong. Kalau ini nilai minimum. Kasih, Bu. Oke, sip kakak. Lagi? Bu, kalau Q3 jadi 3/4. Ya, betul. Kalau Q3 rumusnya jadinya tadi gini. Sebentar, saya buka di sini. Jadi kalau kita mencari Q3-nya, rumusnya jadi 3/4. Jadi rumusnya jadi gini. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4N, karena I-nya jadi 3 ya. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum, dibagi frekuensi Q3 dikali intervalnya. Gitu. Oke. Udah belum? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau udahan, nggak ada yang nanya, saya cukupkan sampai sini dulu. Kenapa ini sahabat? Ibu, Yap. interval itu kalau misalnya yang tadi data tabel itu berarti dia selisih skornya itu ya, Bu? Ya, betul. Jadi kalau interval, ini cara ngeliat interval ya. Kalau datanya berupa tabel, kayak gini, berarti intervalnya cara paling gampang ya. Kamu tinggal ngurangin aja kelas sini sama sini. 46 kurang 41. Berarti intervalnya 5. Jangan 45 kurang 41 ya, itu salah. Jadi yang ini kurang yang ini, itu interval. Kalau datanya dia bentuknya bentuk histogram, maka intervalnya tinggal kamu kurangin aja. Tergantung yang dikasih tahu ya. Kalau misalkan dikasih tahunya, misalkan kayak gini, berarti intervalnya yang mana? Intervalnya ya udah tinggal kita kurangin aja. Ini kurangin, terbalik, 27,5 dikurang ini. Kalau dia datanya bentuknya apa namanya? Ini kan tepi ya, tepi kelas. Kalau yang dikasih tahunya titik tengah sama. Tinggal kita kurangin aja. Misalkan ini 15 kurang 10, 5 ya. 25 kurang 20 gitu. Itu intervalnya. Kalau dia bentuknya ogive, tinggal kurangin aja. Sebentar. Kalau dia datanya bentuknya ogive yang kayak gini, ya udah tinggal kurangin aja, ini nggak kelihatan nih. Saya zoom. Nah, ini. Ini kan tepi bawah, tepi atas, tinggal kurangin, berarti ini intervalnya 10. Kayak gitu. Oke. Nah, ada lagi? Ya, sama-sama. Udah. Oke. Kalau misalkan sudah selesai, tidak ada yang bertanya, kan kita sampai jam 11.30 ya, masih ada 20 menit. Saya nggak ngasih tugas, tapi kalian kan tadi udah saya jelasin tuh. Coba-coba dibaca-baca lagi, terus coba-coba kalau ada yang masih bingung, silakan WhatsApp saya ya. Ibu boleh bagi file soalnya nggak, Bu? Ada di GC udah saya kasih kan? Kayaknya udah dah soal latihannya. Ntar saya cek di GC. Seingat saya sih udah saya post di classwork. Sebentar ya. Absen jangan lupa ya, isi absen. Kalau nggak ngisi absen, nanti saya anggapnya alfa. Isi absen ya di GC. Oke, Bu. Nggak ada ya? Statistika. Oh iya, belum. Baru PPT-nya ya? Oke, saya post di GC ya, soalnya yang tadi. Yang latihan soalnya. Oke. Ya, Widi, terima kasih sudah diingatkan. Berarti dua-duanya dihitung. Oh, yang tadi ya ini. Oke.
Ya, jadi saya nggak ngasih tugas, tapi kalau misalkan masih ada waktu 20 menit ya, 19 menit, kalian boleh lihat-lihat lagi PPT-nya, sama kalau mau coba-coba ngerjain soalnya yang tadi udah saya kasih, boleh dicoba kerjain. Atau tadi yang catatnya belum keburu, mau dirapiin dulu, silakan dirapiin. Ya, kalau mau tanya, silakan by WA. Oke? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. ya, assalamualaikum semuanya. Ayo, masih. Ya. Ayo, Bu.